Pemirsa Intens Investigasi. Jagat dunia hiburan tanah air belakangan ini tentu dikejutkan dengan konflik yang terus memanas antara Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mezani atau yang akrab disapa Loli. Bagaimana tidak, semakin memanas hingga Nikita pun menuliskan surat terbuka perihal dirinya yang tidak ingin dikait-kaitkan dengan putri sulungnya tersebut, serta menunjukkan bukti di mana ia pun sudah menghapus Loli sebagai salah satu ahli warisnya. Kini yang terbaru, Nikita pun malah meminta warganet untuk mengurus Loli jika merasa kasihan dengan Loli yang kini sebatang kara pasca dicoret Nikita dari kartu keluarganya. Lantas, seperti apakah ungkapan Nikita terbaru terkait meminta anaknya untuk diurus oleh warganet tersebut? Benarkah pula di saat Loli yang kini hidup luntang-lantung di Jakarta, Nikita pun justru tengah menikmati hari bahagianya sebagai seorang ibu dengan 2 orang anak laki-laki, bahkan membeli properti baru yang nantinya dipersembahkan untuk anak laki-lakinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ungkapan Nikita Mirzani yang meminta anaknya untuk diurus warganet memang dikutip oleh tim Intens Investigasi saat ia melakukan siaran langsungnya di media sosial pribadinya kemarin. Seperti gerah dengan banyaknya komentar warganet, terutama yang ribut di kolom komentarnya dan meminta Niki untuk menjenguk darah dagingnya tersebut, terlebih lagi di Ramadan saat ini. Nikita yang sebelumnya sempat menuliskan surat terbuka perihal dirinya yang tidak ingin kembali dikait-kaitkan dengan putri sulungnya tersebut, bahkan menunjukkan bukti di mana Nikita pun sudah menghapus nama Loli sebagai salah satu ahli warisnya. Ia pun seolah dibuat bingung dengan cara apa lagi untuk membuktikan bahwa ia sudah tidak ingin lagi dikait-kaitkan dengan Loli yang sebelumnya sudah menghapus nama belakang yang telah diberikannya tersebut dan menggantinya menjadi nama dari ayah sambungnya, yaitu Dedola. Just for your information ya, kalau kalian kasihan sama seseorang, jangan cuma diketik. Kalian ambil, ya kalian rawat. Jangan cuma bilang kasihan ini, kasihan si A, kasihan si B. Jangan. Kalau kamu kasihan, ya jangan cuma diketik. Ambil, urusin, bantuin. Kata dokter Devia kayak gini bagus. Hah? Lebih. Ya, tapi kan lu nggak bisa. Lu kan pura-pura nggak bisa. Padahal kalau lu niat ya, lu bisa naik kereta yang cuma 40 menit dari Bandung ke Jakarta. Dari sini langsung dijemput. Kan sebetulnya kalau ada niat tuh semua apapun kan easy. Gak ada hubungan sama sekali. Masih kontak kan? Ya kan saya di blok. Itu udah nggak ada kontak sama sekali kan? Nggak ada. Untuk pantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan? Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya. Kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Bener nggak? Ya sudah. Tak cukup sampai di situ. Sampai saat ini, warganet seolah masih menyaksikan aksi yang dilakukan Nikita Mirzani yang sudah tidak menganggap Loli sebagai anaknya lagi. Dalam siaran langsungnya kemarin, warganet pun masih mempertanyakan apakah Nikita masih ada perasaan sedih dengan permasalahan antara dirinya dengan anaknya tersebut.
Dalam siaran langsungnya, warganet pun melihat sorot mata Nikita. Alih-alih mengungkapkan rasa sedihnya kepada warganet, Nikita malah dengan tegas menyebutkan jika matanya sedikit sembab karena letih bekerja dikarenakan ia pun harus pergi bekerja pagi-pagi sekali. Mata panda banget, iya, karena kan bangun sahur. Udah bangun sahur, tidur cuma 2 jam, bangun lagi jam 6. Ya kan, siapin anak-anak sekolah, mandiin, siapin bajunya, kebutuhan sekolahnya. Jadi matanya begini. Orang tidur, kok nangis malam? Kalian tuh suka mengartikan mata sembab nangis. Apa nangis? Heran. Ampun deh netizen. Ini tuh mata puasa sayang. Kenapa jadi abis nangis melulu sih? Gue heran deh, apa yang mau ditangisin? Ini mata-mata sahur ya. Ini mata-mata orang puasa. Ini mata-mata orang cari rezeki pagi-pagi. Kurang tidur gue nih. Semalam gue tidur. Semalam tidur jam berapa belakang? Gue jam 12 jir. Jam 12 gue padahal gue udah nonton TV. Ya, seolah berbanding dengan apa yang dikatakan Nikita terkait matanya yang sembab karena letih bekerja. Semuanya pun terbayar saat ia kemarin memamerkan sebuah tanah luas berukuran 700 meter persegi yang baru dibelinya di Pulau Bali. Tanah luas menghadap pemandangan indah pantai tersebut. Kabarnya dibeli Nikita dari salah satu pengusaha sukses di Bali. Dalam siaran langsungnya, sebelum keberangkatannya, Nikita pun sempat buka suara terkait tanah yang konon baru dibelinya tersebut. Lantas benarkah pula di tengah luntang-lantung Loli di Jakarta pasca kepulangannya hingga keputusannya untuk menghapus Loli dari daftar ahli waris, Nikita justru akan menambah properti lainnya yang akan dipersembahkan kepada ahli warisnya kelak. Jadi itu nanti kalau lo bikin rooftop, itu rooftop lo tuh bisa lihat beginian, ini laut namanya. Cuma ini lagi nggak sih. Itu laut. Itu laut. Jadi itu bukan kuburan sih. Laut. Tanahnya luas, yaitu di Bali. 700 meter di Bali, berapa miliar itu kan? Jangan lihat nominalnya, tapi itu investasi. Kalian kalau punya uang, uangnya jangan dibelanjain semua. Beli barang mati, tanah, rumah, atau emas, batangan juga boleh, atau apa yang bisa nanti 1-2 tahun ke depan pasti akan naik. Sementara itu, jika tanah yang dibelikan Nikita disebut-sebut sebagai salah satu properti yang akan masuk dalam ahli warisnya dalam pernyataan sebelumnya yang dituliskannya di media sosial, Nikita pun sempat berujar jika tanah seluas 700 meter persegi tersebut dibelinya sebagai apresiasi untuk perjuangannya bekerja siang malam yang dilakukannya setiap hari atau dalam istilah sekarang dikenal dengan self-reward. Nikita pun menuliskan pernyataannya seperti ini. Jangan lupa untuk berterima kasih untuk dirimu sendiri atas segala perjuangan yang telah kamu lalui. Karena sejatinya setiap langkah yang telah kamu ambil, setiap rintangan yang telah kamu hadapi, dan setiap usaha yang telah kamu lakukan adalah bukti dari kekuatan dan keteguhan hatimu. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita capai atau kekurangan yang kita miliki sampai kita lupa untuk menghargai dan bersyukur atas segala hal yang telah kita lakukan. Jadi, ambillah waktu untuk merenung dan menghargai dirimu sendiri. Sadari betapa kuatnya kamu telah bertahan dan berjuang melewati segala macam cobaan dan tantangan. Berikanlah self-reward untuk dirimu sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai detik ini. Meskipun mungkin terkadang kamu merasa lelah dan putus asa, tapi kamu masih di sini, terus berusaha dan berjuang. Belum jelas unggahan tersebut dimaksudkan Nikita untuk apa.
Tapi, warganet pun menyebutkan jika Nikita akan membangun rumah mewah di Bali yang nantinya menjadi tempatnya untuk menepi dari seluruh kesibukannya di Jakarta. Di balik pernyataan terbaru Nikita soal rumah dan menyerahkan Loli untuk diurus warganet, sebelumnya Mail, asisten Nikita, sempat menyaksikan kepulangan Loli. Di mana Loli pun sempat mengatakan bahwa ia sudah berkunjung ke kediaman sang bunda. Dan seperti inilah pernyataan Mail terkait hal tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, di balik pernyataan terbaru Nikita soal rumah dan menyerahkan Loli untuk diurus warganet, sebelumnya Mail, asisten Nikita, sempat menyaksikan kepulangan Loli, di mana Loli pun mengatakan sempat ke kediaman sang bunda. Menanggapi hal ini, Mail pun langsung menepis kabar tersebut dalam siaran langsungnya. Mail bahkan menuding bahwa pengakuan Loli pun sudah bertemu dengan ibunya tidaklah benar, karena Loli tidak diterima di rumah dan bosnya pun sudah tidak mau menemui anak sulungnya tersebut. Tidak ada yang terima, guys. Ingat, tidak ada yang terima. Bahkan sampai ibunya sekalipun melihat batang hidungnya pun tidak. Jadi jangan ngaku-ngaku kalau ke rumah. Ya ke rumah emang ke rumah. Cuman jangan ngaku-ngaku kalau misalnya udah baik-baik aja, guys. Jangan, nggak boleh di Allah itu marah kalau misalnya orang suka bohong. Orang suka bohong, Allah itu marah. Orang suka playing victim, orang suka mengarang cerita seperti dia. Belum ketemu Aminya gimana sih? Lewat mimpi mungkin. Positive thinking aja, bro. Mungkin lewat mimpi. Biarin orang senang. Sementara itu, di tengah pernyataan Nikita dan Mail, permasalahan ini diketahui seperti sebuah drama sinetron yang tidak menemukan endingnya. Lalu, seperti apakah psikolog menanggapinya? Benarkah ada peluang bagi Loli untuk bisa kembali dimaafkan dan masuk kembali dalam keluarga besar Nikita Mirzani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Permasalahan keluarga yang menjadi konsumsi publik antara Nikita Mirzani dengan Loli dianggap warganet adalah kesalahan Nikita sebagai seorang ibu yang tidak dapat memaklumi tumbuh kembang dari putrinya di usianya yang masih remaja. Lantas seperti apa alasan psikolog ketika menelisik alasan keduanya melakukan hal tersebut? Apa pula yang melatar belakangi munculnya sikap ekstrim dari keduanya yang membuat konflik ini pun semakin memanas dan berujung penghapusan nama Loli dari daftar ahli waris? Lalu apa saran psikolog agar permasalahan ini mereda? Enggak lah, kalau gagal mah udah gue picak, udah gue nggak gagal lah ya. Nah, ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gue nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Nggak ada. Kalau gagal anak gue yang 2 gagal dong. Baik-baik aja buktinya. Ya upayanya ya belum tahu upayanya apa ya. Tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya pasti kan maunya
ngasihnya yang terbaik. Memang ada ya orang tua yang mau jermusin anaknya. Memang ada. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa konflik antara anak sama orang tua ini nggak bisa cuma kita lihat bahwa oh si ibu ini lalu menampilkan perilaku ini atau si anak ini menampilkan perilaku ini ya, dan wah ini salah, ini betul gitu atau gimana. Pasti ada konflik-konflik atau masalah-masalah kecil di masa lalu yang terakumulasi hingga pada saat dihadapkan oleh satu konflik yang mungkin kecil, ada pencetusnya, membuat mereka sama-sama merasa bahwa aku sudah tidak ingin lagi gitu ya, atau aku sangat marah sekali, atau aku kecewa sekali, yang pada akhirnya berujung pada keputusan yang membuat mereka memutuskan untuk saling berpisah atau saling menjauh. Yaitu kembali lagi ya kan, tiap orang tua ini punya proses dan pola pengasuhan yang berbeda-beda ya. Walaupun sebenarnya secara idealnya adalah, saya yakin sekali saat orang tua lalu mengasuh dengan tetap memasang mindset bahwa anak adalah sosok manusia yang harus diperlakukan setara, bukan makhluk lemah atau dia beradab kastanya atau posisinya di bawah kita sehingga anak hanya sebagai pengikut, anak yang harus menuruti kemauan orang tua saja. Tapi anak juga berhak untuk berpendapat, anak berhak juga untuk mengemukakan perasaan dan kebutuhannya untuk dihargai, untuk diakui, untuk diapresiasi dan lain sebagainya seperti layaknya manusia dewasa lainnya. Maka akan mengecilkan konflik yang mungkin terjadi antara anak dan orang tua. Karena gini, semakin besar ini kan anak kan makin ingin menunjukkan otonominya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan bahwa aku ini punya diriku sendiri, aku punya hidupku sendiri. Aku ingin punya kebebasan untuk mengambil keputusan, untuk berkreasi dengan hidupku dan lain sebagainya. Salah, ada kalanya memang. Anak-anak remaja ini salah. Karena kembali lagi tadi, wawasan masih terbatas, pengalaman masih terbatas, emosinya masih meledak-ledak. Maka butuh peran orang tua dengan cara-cara yang lebih bijak, cara-cara yang lebih santun gitu ya. Tapi disertai dengan relasi yang baik yang sudah dibangun sejak dini sehingga anak trust nih sama orang tua. Pada saat orang tua memberikan nasihat, si anaknya mudah untuk percaya, mudah untuk melakukan diskusi karena tadi ada trust bahwa oh aku percaya ibuku adalah sosok yang akan betul-betul menjaga aku, mengamankan hidupku, mencintai aku, bahwa ibuku memperlakukan aku selama ini dengan adil, dengan setara, menghargai aku sebagai sosok manusia. Saya yakin kalau seperti itu yang terjadi, kecil kemungkinan untuk konfliknya sampai harus berpisah sedemikian rupa gitu, sampai besar gitu. Jadi biasanya kalau yang se-ekstrem itu anaknya sampai menjauh, biasanya dia ingin menunjukkan merasa lelah dengan segala konflik yang terjadi di saat masa lalunya gitu kan, atau proses-proses di mana dia tidak dihargai sebagai anak, yang pada akhirnya dia ada kesempatan bebas, ada kesempatan dia atau bertemu dengan orang yang membuat dia mampu menampilkan dirinya, maka dia akan mempergunakan kesempatan itu untuk melawan. Keduanya memang harus melakukan introspeksi ya, tepatnya mungkin refleksi diri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.